Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma salli ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi di channel Cermin, yaitu Ceramah Minimalis. Di video kali ini saya ingin menyampaikan satu materi berjudul yaitu tanda-tanda kiamat kubro atau tanda-tanda kiamat besar. Sebelumnya kita telah mendengarkan sebuah video atau kita tonton sebuah video dengan judul tanda-tanda kiamat sugro atau kecil. Maka di video kali ini saya ingin menyampaikan satu materi dengan judul tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Namun karena materi begitu panjang, maka saya ingin membaginya menjadi 4 parts atau 4 bagian. Maka materi kali ini begitu panjang, maka saya akan membaginya menjadi 4 video. Tanda-tanda kiamat kubro, yaitu adapun yang dimaksud dengan tanda-tanda kiamat kubro itu adalah gambaran atau peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa waktu datangnya kiamat itu sudah semakin dekat. Bahkan hanya tinggal menghitung hari atau tinggal sejengkal. Artinya zaman sudah masuk ke huru hara kiamat. Sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, seperti terbitnya matahari dari arah barat, munculnya Dajjal, lahirnya Imam Mahdi, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, hancurnya Ka'bah, munculnya api dari Yaman, keluarnya binatang ajaib yang dapat berbicara, dan diturunkannya kembali Nabi Isa alaihi salam ke bumi. Dan untuk lebih jelasnya lagi, keterangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar itu yaitu adanya matahari terbit dari barat. Yang biasanya matahari terbit dari timur, maka untuk pada hari kiamat kubro tiba, matahari mendadak secara tiba-tiba terbit dari sebelah barat. Apabila hari kiamat sudah semakin dekat, ibaratnya tinggal sejengkal lagi, maka matahari akan terbit dari arah barat, yaitu arah yang kebalikannya, yang biasanya arah terbenamnya matahari. Maka pada hari itu sebaliknya, matahari terbit dari arah barat. Tetapi semua itu tidak langsung terjadi dengan begitu saja, melainkan melalui proses beratus-ratus abad sebelumnya. Dalam kitab tafsir Yasin karangan Syekh Hamami Jadah telah diterangkan bahwa matahari itu mempunyai 360 derajat kedudukan di arah timur dan barat. Setiap saat sedikit demi matahari terus bergeser dari arah timur ke barat hingga berakhir pada hari kiamat nanti. Semuanya itu berjalan menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Namun dalam masalah ini ulama berselisih pendapat. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa matahari itu akan tetap beredar pada porosnya hingga datangnya hari kiamat. Hanya saja ketika telah terjadi kiamat, matahari sudah tidak memiliki atau tidak memancarkan cahaya lagi. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah hadis panjang yang bersumber dari Abu Zar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah menerangkan tentang tanda-tanda tibanya kiamat.
kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, sabdanya, pada hari itu matahari terbenam. Wahai Abu Dzar, tahukah kamu pada saat itu matahari berada di mana? Abu Dzar radhiyallahu anhu menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, wahai Abu Dzar, sesungguhnya pada saat itu matahari terbenam dan pergi ke bawah ars untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu matahari itu berkata, wahai Tuhanku, izinkanlah diriku ini untuk bersujud kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, silahkan. Lalu matahari bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh hikmah. Tetapi kemudian ia meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diizinkan terbit kembali, karena ia tahu bahwa manusia sudah banyak berbuat kemaksiatan dan kemungkaran di muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya serasa berfirman, kembalilah kamu ke tempat yang biasa kamu terbit. Maka matahari pun terbit dan terbenam sebagaimana biasanya, yaitu terbit dari arah timur dan terbenam di arah barat hingga datangnya hari kiamat. Pada waktu kiamat sudah semakin dekat, maka kemaksiatan dan kemungkaran semakin merajalela di mana-mana. Bahkan banyak orang yang melakukan dosa besar tanpa merasa terbebani dan merasa bersalah, karena hal itu dianggap sudah biasa, sehingga tidak ada lagi seruan untuk berbuat kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Syariat telah diabaikan serta hukum-hukum Islam sudah tidak dipedulikan lagi. Maka dalam keadaan yang seperti itu, matahari kembali bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah ars semalam penuh, di bawah arsy atau aras semalam penuh. Tetapi kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkannya untuk terbit kembali, bahkan memerintahkan kepada bulan untuk tinggal bersama matahari di tempat itu selama 3 hari, sehingga permukaan bumi menjadi gelap gulita dan malam terasa sangat panjang. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya bahwa pada saat itu tidak seorang pun yang mengetahui dan menyadari kejadian tersebut, kecuali orang-orang yang sudah terbiasa memanfaatkan waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah, mengerjakan sholat tahajud dan memperbanyak istighfar kepadanya. Tetapi kemudian mereka juga merasakan keanehan tersebut karena sudah sangat lama berzikir dan beribadah kepada Allah, tapi fajar kelihatannya tak kunjung muncul juga. Mereka pun merasa cemas, kemudian bergegas keluar rumah serasa memandang ke angkasa. Ternyata bintang-bintang masih tampak seperti malam-malam sebelumnya. Maka kecemasan para ahli ibadah itu semakin bertambah-tambah, sehingga membuat mereka semakin tekun dalam beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fajar yang mereka nanti-nantikan pun tak kunjung muncul, sehingga membuatnya keluar lagi untuk memandang bintang-bintang di angkasa. Tetapi kali ini pun bintang-bintang masih tetap sebagaimana biasa, tak berubah sedikit pun. Maka dalam keadaan yang seperti itu mereka baru sadar bahwa kejadian itu adalah merupakan salah satu tanda yang menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat. Sehingga hiruk pikuk di antara sesama manusia pun tidak dapat dihindarkan lagi satu sama lainnya, saling memberitahukan tentang akan datangnya hari kiamat yang tidak lama lagi. Akhirnya secara beramai-ramai semua manusia, baik yang ahli ibadah maupun yang ahli maksiat, berkumpul di dalam masjid untuk menyelamatkan diri. Kemudian mereka merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat kepadanya seraya menangis sejadi-jadinya, serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang telah diperbuatnya selama ini. Tetapi penyesalan dan taubat yang dilakukannya itu hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia belaka, karena bertaubat mereka sudah terlambat, sehingga tidak ada lagi pengampunan bagi mereka. Setelah sempurna 3 hari dan tidak satu kali pun fajar terbit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan kepada matahari untuk terbit kembali, tetapi terbitnya kali ini tidak pada tempat biasanya, yaitu arah timur, melainkan terbit dari arah barat. Dan apabila matahari sudah terbit dari arah barat, maka sesungguhnya kiamat itu telah benar-benar sudah sangat dekat sekali.
sehingga secara bersamaan menangislah matahari dan bulan, yang kemudian diikuti pula oleh penduduk bumi, seluruh penduduk langit, dan 7 kemah besar. Hal ini sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abdullah bin Amr bin Ash'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, sesungguhnya yang pertama kali muncul dari sekian banyak tanda-tanda kiamat kubra adalah terbitnya matahari dari arah barat dan keluarnya binatang ajaib di hadapan manusia di waktu duha, kira-kira jam 9 siang. Mana saja di antara keduanya yang muncul lebih dulu sebelum yang lainnya, maka tidak lama kemudian muncul pula tanda-tanda yang lainnya. Hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Daud. Pada saat itu orang-orang yang semula ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba menyatakan diri beriman kepadanya dan menyesali segala dosa dan kemaksiatan yang telah dikerjakannya selama ini. Tapi sayang, apa yang dilakukannya itu sudah tidak ada artinya lagi baginya, karena semuanya sudah terlambat sehingga tiada lagi pintu taubat baginya. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tidak akan terjadi kiamat sehingga terbitlah matahari dari tempat tenggelamnya atau sebelah barat. Lalu apabila manusia telah melihatnya, maka berimanlah mereka karenanya. Padahal yang demikian itu sudah tidak ada manfaatnya lagi bagi diri mereka yang tadinya belum pernah beriman, dan bagi mereka yang tadinya belum pernah berbuat kebajikan dalam berimannya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sebagai berikut, maka iman mereka tidak berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa kami. Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya, dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir. Quran Surat Al-Mu'min ayat 85. Kemudian firman-Nya pula yang artinya sebagai berikut, pada hari datangnya beberapa ayat dari Tuhanmu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Quran Surat Al-An'am ayat 158. Demikian uraian tentang ciri-ciri atau tanda-tanda hari kiamat besar atau kiamat kubro. Yang pertama yaitu munculnya matahari dari arah barat. Inilah tanda-tanda hari kiamat besar dari 10 tanda-tanda yang ada yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Telah saya bahas atau kita bahas, kita kupas baru 1 tanda saja. Kemudian tanda-tanda yang lainnya antara lain munculnya Dajjal, lahirnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, hancurnya Baitullah, dan lain-lain. Akan kita bahas di video selanjutnya. Mudah-mudahan uraian ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.